sesuai dengan program kita bahwa kita akan mengadakan sosialisasi penanganan bencana kebakaran dan kebocoran gas. Ini merujuk kepada salah satu kejadian saudara kita yang berada di blok I2 nomor 33, betul? Pak Jojo, nomor 33 ya, masalah ya? Ya, anggaplah itulah Pak Jojo ya. Dulu sempat mengalami musibah dan ini kita panik Pak, Ibu ya, terutama ibu-ibu ini yang di rumah, karena kita awam sekali dalam menghadapi musibah ini. Ini musibah tidak kita undang, tapi bisa datang kapan saja. Apalagi rumah kita ini, mohon maaf, rumah bertipe subsidi, yang mana dalam instalasi listriknya pun kurang memadai dan sangat kurang menurut saya. Jadi ini berpotensi bisa menimbulkan musibah ya. Dan mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini kita bisa mengerti bagaimana terjadi bencana, kita bisa menghadapi dengan tenang dan tidak panik, dan sehingga kita bisa menyelamatkan harta benda maupun nyawa kita. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dirjen, Pak Edi, beserta kawan-kawan semua yang mana pada hari ini telah sudi hadir di titipan kami. Kami selaku tuan rumah mengucapkan mohon maaf bila mana dalam penyambutan maupun penyajian ataupun penyajian tempat banyak kekurangan Pak. Banyak kekurangan dan kesilapan, kami mohon maaf dulu maaf yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu saya akhiri, kita langsung aja biar nggak bertele Pak ya, karena ini acara intinya yaitu penanganan Pak. Jadi nanti baiknya kamu praktekkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak, ibu-ibu sini, maju dikit ibu. Biar pada tahu nanti di rumahnya ada kejadian darurat, kita bisa tahu biar ini. Oke. Kalau saya bilang semangat pagi, jawabnya pagi. Saya lanjut lagi. Apa kabar? Luar biasa. Semangat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Mantap. Oke. Mudah-mudahan di tempat kita, khususnya di perumahan Puri Harmoni 8, tidak terjadi bencana-bencana yang sudah. Tahun kemarin 2016 kita udah sering diuji ya, mulai dari kebanjiran. Ke kru saya juga, ini ada koordinator saya namanya Pak Edi Kunchoro. Beliau juga FSM atau Fire Safety Manager. Mereka juga udah bersertifikat juga, lisensi sudah lengkap. Dan ditambah lagi ini teman saya juga Fajar, beliau jebolan dari P3K, juga dari tim rescue juga, sama Pak Tony juga dari tim rescue, Fire Safety Manager juga. Satu lagi Bapak Tuaji juga sama, Fire Safety Manager juga, lisensi juga. Satu lagi Bapak Renaldi. Mungkin dari saya itu aja, mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam penanganan ini atau pembelajaran ini lebih serius lagi. Karena apa? Karena kalau kita ditinggal ibunya, ditinggal bapak-bapaknya kerja. Waktu dulu buat Pak Edi Kunchoro, waktu dan tempat kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan pada hari ini latihan untuk memulai banyak terima kasih kepada warga blok I ya, yang telah mengundang kami untuk melakukan simulasi. Memang bahaya kebakaran di Indonesia khususnya itu disebabkan kebanyakan kalau di berita-berita apa yang disalahkan. Pertama pasti listrik ya. Listrik itu dia bilang di berita-berita telah terjadi kebakaran karena hubungan arus pendek. Padahal listriknya itu nggak ngapa-ngapain. Iya. Listrik pasang kabel juga nggak ada yang pendek-pendek, panjang-panjang semua gitu kan. Nah, makanya hubungan itu bagusnya kita hubungan panjang, jangan hubungan pendek. Kalau hubungan pendek ya begitu terjadinya panas gitu. Nah, setelah listrik yang disalahkan apalagi? Kebanyakan orang bilang berita itu karena tabung gas meledak. Kita lihat, benar nggak sih ada tabung gas itu bisa meledak?
Nanti kita akan ceritakan satu-satu. Terus yang ketiga, apa yang bisa menyebabkan kebakaran? Disengaja, sabotase. Itu orang-orang yang pikirannya ya nggak waras, ya melakukan pembakaran sendiri. Nah, terus kalau misalnya terjadi kebakaran, ada satu rumah kebakar, terus nggak usah kita padami, kita diemin aja. Kira-kira apinya mati nggak? Hah? Ini ada satu rumah kebakar, udah kita diemin aja, biarin aja. Apinya kira-kira mati? Mati kalau udah habis. Ini kalau udah habis semua bahan bakarnya mati sendiri. Ya, cuma nilai kerugiannya itu bertambah besar. Jadi seperti itu. Nah, kebanyakan kita mengenai masalah listrik. Kita ini listrik ini kadang-kadang ya terjadi hubungan sikat itu sebenarnya bukan karena konsleting. Itu karena kelebihan beban. Misalnya satu rumah ada stop kontak berapa titik, terus satu rumah itu isinya misalnya 5 orang. 5 orang itu punya handphone, punya laptop, ada TV, ada kulkas, macam-macam lah. Mau nggak mau dari stop kontak satu dicolok, ada steker yang langsung 3 ya Pak, ada T. Nah 3 itu dicolok lagi satu-satu, kasih kabel roll. Atau stop kontak lagi yang panjang yang isinya ada 5, ada 8. Dari situ dicolok lagi. Nah itulah yang membuat beban di stop kontak kabel itu menjadi panas. Apalagi tadi udah dapat informasi mengenai keadaan kondisi sangat sedikit ini belum sesuai apa itu. Nah maksudnya yang harusnya kabel tembaga mungkinan masih kabel terangkut. Kalau misalnya kita ada rezeki, lebih baik direnovasi langsung. Jangan ikut standar dari pembangunan awal. Kita ganti pakai kabel tembaga yang lebih tahan panas. Nah, kalau masih menggunakan kabel serabut, itu risikonya. Nah, terus yang kedua, mengenai kompor gas atau tabung gas yang meledak. Tabung gas itu kalau kita bakar dari regulator, kita belum pasang selang, terus kita nyalain api, kira-kira tabung gas itu meledak atau tidak? Enggak ya, tabung gasnya malah dingin kan ya. Nah itu, kalau ada berita bilang kebakaran, ya kebakaran dari tabung gas meledak, itu tabung gas meledak. Dia butuh suhu berapa derajat Celcius, misalnya di agen-agen tabung gas, terus terjadi kebakaran sampai di angka 1000 derajat Celcius, itu bisa mungkin tabung gasnya meledak. Tapi kalau misalnya tabung gas yang ini yang di rumah-rumah ada api, yang bocoran gas atau ada api yang menyambar, nah itu tabung gasnya nggak bakal meledak. Nanti kita simulasikan. Begitu apinya keluar dari tabung gas, kita pegang tabung gasnya, panas atau dingin? Dingin ya. Ini kan dia nggak bakal sampai apinya masuk ke dalam tabung untuk membuat ledakan. Jadi suplainya bagus. Sampai gasnya habis, ya udah apinya mati. Betul? Nah, terus yang seringan kelupaan nih, ibu-ibu atau bapak-bapak, kalau ada terjadi kebocoran gas di area dapur, misalnya terjadi kebocorannya malam hari Pak, terus ventilasinya kurang bagus, namanya ada kebocoran, ventilasinya kurang bagus, gas terakumulasi di area dapur atau satu ruangan dalam rumah. Orang yang ada di dalam rumah, begitu dia tidur, penciuman, indera penciuman kita ini dia udah teradaptasi nih, teradaptasi sama kebocoran gas. Jadi udah nggak tahu ini ada kebocoran gas atau tidak. Nah, yang sering dilakukan sama bapak ibu, begitu dia bangun, kalau ibu langsung berpikir mau bikin nasi goreng. Tapi karena hidungnya itu udah, maksudnya tuh dia udah nggak tahu nih, udah nggak nyium, karena indera penciuman itu udah teradaptasi sama bau gas.
tiba-tiba nyalakan kompor. Nah, nyalakan kompor itu ya otomatis apinya itu langsung menyambar gas yang ada di ruangan, tapi bukan terjadi ledakan. Begitu gas yang ada dalam ruangan itu udah habis kemakan sama api, ya udah selesai. Nah, cuma resikonya kalau orang yang nyalain kompor begitu ada akumulasi gas, ya lumayan gosong. Nyalain kompor, ngangetinnya minyak, sinetronnya udah main. Terus ditinggal. Nah, begitu ditinggal, titik didih minyak goreng itu bisa menyala dalam suhu 120 sampai 150 derajat Celcius. Dia akan menyala sendiri. Nah, begitu menyala, ibu pasti paling kaget. Nah, ada apa tindakan ibu? Siram. Nah, begitu disiram, apa yang terjadi? Apinya pasti nyebar kemana-mana. Ya, siram, apinya nyebar kemana-mana dulu. Makin panik ya, udah. Siram lagi, apinya udah selesai. Maka hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Karena setiap hari itu pasti yang ada di rumah ibu-ibu. Wah, bapak pagi berangkat, malam pulang. Nah, seperti itu. Kayaknya pulang, masakan udah ada, ya. Cuma ya. Nah, mungkin di sini ada, saya lihat ada yang namanya apa, Pak? Tabung ampar ya. Ini tabung ampar dari siapa ya? Ada dari warga, Pak? Ada ya. Ya, bagus kalau udah ada tabung ampar. Nanti kita akan lakukan pemadaman dengan tabung ampar. Kemudian bapak di kantor mungkin sudah pernah ada pelatihan nih di kantor-kantor. Saya menggunakan alat-alat tradisional, tidak hanya karung. Handuk bisa, spray bisa, selimut bisa, tapi dasarnya harus dibasahi, jangan kering. Ini kemarin tadi pakai anti sama aja ya. Bukannya menghadapi di ngabung dalam rumah. Iya, seperti itu. Mungkin bapak-bapak yang dari security pernah dilakukan pelatihan dari kantornya? Belum pernah sama sekali. Nggak punya kantor. Nggak punya kantor. Kantornya itu tuh kantornya. Hampir. Ya, saya cukupkan. Banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Didi untuk waktunya. Sebelumnya saya mau bertanya dulu sama ibu-ibu dan bapak-bapak. Ada yang tahu ini apa namanya? Regulator, ya. Ya. Regulator itu bermacam-macam. Ada yang pakai pengaman dan ada yang tidak pakai pengaman. Mungkin biasanya kalau untuk di rumah-rumah menggunakan seperti ini. Tapi kalau untuk warung ataupun yang jualan itu menggunakan yang putaran. Nah, lebih aman mana? Kalau menurut bapak dan ibu? Anggap ini yang merah. Sama-sama aman. Oke. Ada yang bilang lebih aman yang ini, ya. Jadi gini Bu ya, Pak. Regulator sudah ada standar nasional Indonesianya. Dan itu sudah ada yang namanya alat pengaman. Pengamannya apa? Seperti ini. Ya. Kalau yang ada untuk warung-warung itu biasanya los. Itu. Nah, bedanya apa? Ketika ini ada tekanan berlebih, di dalamnya ini ada gundu. Gundunya ini akan yang namanya menutup. Kalau di kita bilangnya itu semacam kayak solenoid. Ya. Jika tidak seperti ini akan los. Nah, ini berlakunya sekitar 1 tahun sekali, lebih amannya. Jadi kalau misalkan bapak dan ibu mempunyai lebih dari 2 tahun, lebih baik diganti. Kita nggak tahu, karena dia punya knop atau valve-nya ini, itu kancingnya, pernya itu takutnya lemah.
karena buka pasang gitu kan gitu. Nah, kebanyakan bapak dan ibu kalau masang regulator itu kan tinggal masang, tidak dicium dulu, tidak didengar dulu, ya kan? Udah masang ya udah, tapi tidak dicium dan tidak didengar. Seharusnya setelah dipasang pastikan dia bunyi atau tidak, tercium atau tidak. Tercium itu pun hanya tercium sementara, selebihnya akan hilang. Kecuali kalau memang bocor, dia akan terus-terusan bocor. Gitu. Nah, yang bapak dan ibu perhatikan lagi. Enggak, saya kesiniin. Ya, kita praktekin. Tidak. Karena kenapa? Pada saat dia tekanan berlebih, yang tadi saya bilang, pelornya ketutup. Beda dengan yang ini. Nah, ya kan? Oh. Ya. Jadi harus dibedakan. Gitu. Ya. Nah, jadi nanti ketika selesai dari sini, bapak dan ibu tolong perhatikan regulator dan selang itu sebisa mungkin maksimum 1 tahun. Ya, jika di selangnya itu sudah ada retakan, mendingan diganti. Lebih baik kita keluar duit setahun 70.000 dibanding gara-gara 70.000 kita nggak mau ngeluarin, harta benda kita kebakar. Ya, gitu. Ya. Ketika ada kebocoran, yang namanya gas itu akan bertekanan. Yang terbakar di atas, yang tidak terbakar ada di bawah. Bapak masih melihat dan ibu masih ada sisa. Ya, ini kalau misalkan ya, tapi jangan contoh. Sebisa mungkin cari aman. Cari alat yang memang itu sudah dibasahkan. Tutup. Bisa minta tolong, Pak? Kain basah. Kain basah bisa. Oke, kita taruh di bawah. Anggap ini realitanya. Biasanya kan kalau ibu-ibu kan langsung begini. Wah, ya kan? Benar nggak? Nah, yang kebakar apanya? Makin kan? Gitu. Oke. Sama, ya istilahnya kita tutup tangan kita. Mungkin ibu-ibu tahu cara mengurut, tahu dikit ya, atau bapak-bapak urut aja Pak, di sini Pak, sambil ditutup, ya. Nah, Kasih baru tuh. sebelah air lagi. Kayaknya gas petus kayaknya bagus ini. Mas, gas ente bukan? Gas ente nih, bagus ini. Asli. Gas ente ini. Ya, ya. Oh. Jadi intinya setelah ini disuruh mati, baru cabut tabungnya. Ini gini Bu, api itu ada karena 3 unsur. Pertama bahan bakar, gas. Yang kedua oksigen. Yang ketiga panas. Ketika ibu mematikan atau bapak mematikan salah satunya, itu akan dengan sendirinya hilang. Simple. Ketika lilin bernyala, kita tutup menggunakan gelas. Ada oksigen nyala, tidak ada oksigen mati. Nah, itu yang harus kita padamkan. Itu. Oke. Ora usah. Nah.
Bagaimana kalau misalkan terjadi di sini? Nah, kira-kira, ayo, mati ini gimana? Lapor kencing. Lapor kencing. Makasih. Sing, tolongin Sing. Gue takut. Ini akan lebih sulit, ya. Ini akan lebih sulit. Intinya, Bapak dan Ibu harus menggunakan 3 unsur yang itu harus ditutup, ya. Cari kondisi aman tangan, gitu, ya. Baru, ini yang penting udah lepas dulu, Pak. Gitu. Tombolnya. Ya. Intinya jangan panik, tapi bukan berarti kita harus jagoan. Kita bisa karena kita sering latihan. Ya. Makanya kenapa lah motonya pemadam itu pantang pulang sebelum padam. Kita bukan orang pintar tetapi orang terlatih. Makin sering Bapak melakukan seperti ini, melakukan dalam arti latihan ya, bukan dalam arti melakukan karena kebakaran, gitu. Oke, silakan. Ingat ya, lindungin tangan kita dulu. Ya. Tangannya balutin, Pak. Ah. Satu aja. Yang penting bisa ngebuka. Ah. Lihatin anginnya. Cabut, cabut. Nah. Oke. Sebisa mungkin jangan lebih dari 5 menit. Putar dulu, Pak. Nah, cabut. Nah. Nah, yang tadi Pak Edi bilang pada saat memasak, ya, kita memasak di kompor, di penggorengan, suhu didih 160 derajat, itu akan membuat yang namanya minyak goreng akan mendidih. Apa yang harus Ibu lakukan atau Bapak lakukan? Teriak. Teriak, udah pasti. Yang kedua, berdoa. Berarti nggak ada yang praktekin ini ya, kain. Kain, oke. Wah, mejanya bakar ya. Yang bilang kain siapa? Yang bilang kain, mau dipraktekin Pak? Ya. Kalau saya tidak menyarankan menggunakan kain, ya. Kalau saya tidak menggunakan kain, kenapa? Pada saat nanti Ibu panik atau Bapak panik, ini akan ketarik dan minyaknya ini akan tumpah. Ya, mau dicontoh Pak? Oke, contoh gini, pas ketarik, nah, takutnya minyaknya tumpah. Lebih amannya seperti apa? Mohon maaf yang punya kompor sama apa namanya ini? Ya. Tetap ya, tutup menggunakan tangan kita, pakai alat yang apa namanya, yang ada di rumah, tapi jangan lupa basahkan dulu. Lebih enak mana Pak? Pakai ini kan? Dibanding menggunakan kain. Oke. Nah, pada saat ngebukanya pun nanti seperti ini Bu. Bukanya begini. Enggak, tapi jangan diangkat begini, tetapi pelan. Gini, kaku banget ya.
Gini. Nah, jadi pada saat nanti ada lagi muka ibu aman, nggak kena. Jadi diginin Bu, pelan-pelan. Nah, seperti itu. Oke. Mas coba, Mas ini, dari sini. Nyalain bentar. Jangan langsung ditutup Pak. Nah, takutnya seperti itu. Jangan langsung gini. Jadi pelan-pelan gini Pak. Mohon maaf. Gini Pak. Oh. Ya, kalau misalkan langsung kayak gini takutnya apinya keluar, contoh. Nah, kalau kayak gini takutnya apinya ke tangan. Kalau begini kan enak, aman Pak. Tutup. Bukanya pun enak gini. Jadi pada saat nanti kita nggak tahu nih ada apa enggaknya, ya kan, ada apa enggaknya. Nah, itu masih aman. Betul. Oke, silakan yang lain. Didorong, jangan ditutup, didorong. Nggak, sorry maaf. Gini Bu, didorong gini. Nah, tapi jaraknya Ibu jauh, begini Bu. Gini. Ya. Nah, pada saat nyambutnya pun pelan-pelan. Gini. Ya. Maaf. Oke. Yang Bapak dan Ibu harus perhatikan, kondisinya adalah jaraknya jangan seperti ini. Kita nggak tahu kadar minyak ini panasnya seperti apa, apalagi di dalam itu masih ada ikan asin. Ya, petok. Nah, kondisinya adalah jaraknya sebisa mungkin 1 lengan. Ya, tetap jauhkan, tutup pelan-pelan. Jadi jangan di sini. Saya yakin Bapak dan Ibu kalau misalkan masak sambal itu pasti jaraknya, ya kan? Anggap seperti itu, ya. Apalagi kalau udah masak tempe yang berbentuk air, yang dari freezer langsung dimasukin, kan biasanya bapak-bapak malas tuh untuk dinginin tuh. Nah, langsung dimasukin gitu aja. Oke? Lurus Pak. Nah, kuda-kudanya. Lurus ya, tangannya lurus. Nah. Oke. Betul. Pas mukanya pun diginin dulu. Oh. Ya. Oh. Mundur. Bocah mundur. Oke. Bentar, buka, tahan. Nah, antisipasi supaya tidak menyala lagi. Ya. Oke. Lebih simpel Mas sebenarnya dibanding kita harus lewat. Cara menggunakan apa? Di sini ada pin segel. Ini segelnya nih. Ya. Kemudian ini ada selang. Ini ada nozzle. Ini nozzle nih. Ini selang. Ini tuas. Ya. Cara menggunakan, yang pertama Bapak pegang lehernya dulu, kemudian taruh di depan. Ya. Posisi Bapak seperti ini. Kemudian tarik pin segelnya. Ya. Setelah pin segelnya lepas, kita coba tes tekan dulu pertama. Ya, posisinya itu di samping, kita bawa ke samping. Ya, pegang ujung nozzle-nya, arahkan ke atas, tes tekan sekali aja. Nah, seperti ini. Ya. Setelah itu baru kita lakukan pemadaman. Yang harus diperhatikan dalam melakukan pemadaman adalah yang pertama, arah angin. Anginnya arahnya kemana? Kalau anginnya arahnya ke sini, ke kita nih, berarti kita jangan sekali-kali memadamkan melawan arah angin, tapi kita harus membelakangi. Itu kalau menggunakan apar, ya. Kemudian cara menggunakan apar ada yang salah, bisa salah, ya. Saya peragakan yang salah dulu, ya. Ini kebetulan arah anginnya ini ya. Nah, sekarang saya contohkan cara yang salah menggunakan apar. Yang pertama, jaraknya terlalu dekat. Yang kedua, saya tembak di titik api langsung. Ya, itu yang salah.
Jadi api bisa menyebar. Kalau misalkan itu terjadi sama bahan bakar atau minyaknya itu bisa kemana-mana. Ya, jadi caranya adalah disapu. Ya, disapu kanan kirinya. Bocor. Apa cara megang anduknya? Ya, jempolnya di depan, kemudian diputar ke dalam. Pastikan lindungin tangan kita ini. Ya, jangan begini. Ini cara yang salah. Ini cara yang salah. Kenapa? Karena tangan saya masih kelihatan. Ya, tapi harus seperti ini. Nah, lindungin. Lebar. Ya. Ya, tapi Bapak Ibu harus tetap tenang. Ya, ambil di pinggir. Jangan pernah diintip. Tutup. Ya. Terus pastikan rapat sekelilingnya. Setelah itu, ya, kita lakukan ambil lagi nih anduknya. Tapi dengan cara yang seperti tadi. Jangan pernah diseret atau dilempar. Khawatir apinya masih nyala. Ya. Pegang ujung sama ujungnya. Pegang jempolnya dilipat lagi. Lindungin muka. Jadi seperti itu. Ya. Coba Pak, silakan. Terus, maju lagi. Maju lagi terus. Terus. Sampai tutup semua, jangan dibanting ya. Jangan dilempar. Ya. Ini ujungnya mana? Ujungnya mana? Ambil. Kayak tadi. Jempolnya mana? Nah, nih. Lindungin muka ya. Lipat dulu. Lipat. Lindungin tangan sama muka. Angkat. Nah. Nih. Angkatnya mana? Belakangin. Jangan terus. Ambil lagi. Ujung sama ujung. Lindungin tangan seperti tadi. Ya, mukanya. Dia seperti itu. Dia gak akan nutup semua. Justru yang ada apinya justru malah ke bawah. Ya, ini tangannya dalam ya. Jangan kejar ya. Lindungin muka. Ya. Jangan diintip. Kuda-kudanya gimana kuda-kudanya? Nih. Nah. Ya. Terus. Nah. Ambil lagi ujungnya. Nyalain ya. Lindungin mukanya. Apinya saya nyalain lagi nih. Lindungin mukanya. Jangan diintip ya. Baik. Ya. Terus. Nah, lagi ya. Ya, pelan-pelan. Terus. Nah. Siap-siap ya. Sama ngambilnya kayak tadi. Pas lagi siap-siap nyalain. Udah lagi mundur. Awas, mundur. Kita buka. Ya. Tetap ya. Lindungin mukanya, jangan pernah dilempar. Ya. Jadi kita buka jalannya dulu. Baru kita menuju ke titik apinya. Ya. Nah, ini jalannya yang udah kita buka. Ya. Langsung nih, ambil lagi. Kita coba ya. Tarik. Ya. Ada di bawahnya dulu ya. Tenang, ya. Terus. Tutup. Nah,
ambil lagi. Tutup lagi terus. Oke, jalurnya udah dibuka. Awas nu bro. Jangan dilempar, tenang. Nah, ambil lagi. Tangannya yang sama seperti yang tadi pertama kali. Jempolnya lindungi tangan sama muka. Siap, saya nyalain ya. Dan mudah-mudahan untuk semua warga Puri Harmoni 8 selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan zero insiden. Jadi nol, tidak ada insiden sama sekali. Sebelum bubar, marilah kita berdoa dulu menurut agama masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini membawa keberkahan dan juga kita bacakan suratul Fatihah buat mungkin orang-orang tua kita yang lagi sakit, anak-anak kita yang lagi sakit, istri kita yang lagi sakit, atau saudara-saudara kita yang sakit. Mudah-mudahan atas penyakitnya. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih dari saya. Selamat sore. Baik, terima kasih bapak-bapak dari tim penanganan kebakaran dan bencana. Untuk hari ini acaranya sudah selesai. Terima kasih atas kehadiran bapak ibu sekalian. Semoga kejadian ini, pelatihan ini bisa menambah pengetahuan kita dan semoga juga tidak kejadian di rumah kita. Itu yang diharapkan utama. Tapi sebenarnya kita sudah punya ilmunya. Baik, karena